Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Anak-anakku sekalian yang ada di sekolah, anak-anak pondok, say hello kepada anak-anak kalian yang ada di rumah. Salam dulu dong kalau pondok. Assalamualaikum. Kalian ucapkan salam ke teman-teman kalian yang ada di rumah. Assalamualaikum teman-teman. Nah ini ya. Ini ada yang saya kenal tadi adalah bosnya Bos Rafli ya. Kemudian anaknya Bos Rafli itu namanya Bilqis. Nah, dia nangis kayaknya ya. Ini teman-teman. Kalian supaya ndak itu ya. Nah, itu ada Mas Rizky sama Mbak Ulfa. Mas Rizky yang kepeksan tadi ya ceritanya. Ya. Nah, ini adalah teman-teman kalian yang sudah melalui protokol. Kalau bisa yang batuk jangan batuknya tapi batuknya gini ya. Seperti itu. Tidak mengarani. Apa bahasa Indonesia mengarani itu ya? Ya. Tidak melihat bahwa kamu batuk itu COVID bukan, tapi sebagai protokol saja, ya. Ya, ini anak-anak yang masih sekali lagi say hello. Say hello. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti itu. Bukan kalian jawab saya, tapi kalian memberikan salam kepada teman kalian yang ada di rumah. Sekali lagi, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, anak-anakku yang ada di rumah, kita sekalian ada di sekolahan. Kita akan membahas tentang sejarah Indonesia kelas 10 SMA Nurul Huda di pertemuan awal ini. Saya tidak akan memberikan tugas sama sekali, cuman supaya kalian tahu saja bagaimana KD atau istilahnya adalah materi yang akan dilaksanakan di minggu depan sampai seterusnya. Anak-anakku sekalian, kalian nanti tadi sudah tahu ya nama saya siapa, saya tidak harus menjelaskan. Kalau yang ada di rumah barangkali belum tahu nama saya Mas Budi Haryanto, tahu ya? Iya. Saya masih punya istri 1, 3 anak saya. Ya, saya akan mengajar sejarah Indonesia sama di hari Rabu itu mengajar namanya TIK atau Teknologi Informasi dan Komunikasi. Ya. Lanjut anak-anakku. Slide pertama, di minggu depan atau 2 minggu lagi, kurang lebih 1 sampai 3 kali pertemuan kita membahas tentang berpikir kronologis, diakronik, sinkronik, ruang dan waktu dalam sejarah. Apa bahasa ini Pak ngono ya. Nanti kita kupas satu-satu. Dan saya akan membuat analogi untuk sejarah kalian sendiri. Ya, contoh sejarah dengan mantan teman maksudnya loh ya, bukan mantan siapa-siapa. Dan nanti dihubungkan dengan ruang dan waktu itu bagaimana. Kronologisnya gimana sih saya dulu kok bisa dicintai sama dia gitu ya. Maksudnya si Rafli dicintai sama Andre. Cinta dalam hal teman, bukan homo, nggak boleh ya. Cinta dalam hal teman, saking sayangnya dan sebagainya. Itu kronologisnya. Cerita kronologisnya apa sih sebetulnya? Sejarahnya ya apa? Baru nanti ada diakronik, sinkronik itu bagaimana? Apakah dia di luar pulau sana? Ya, apakah teman dekat kamu dengan si Andri ini samakan dengan yang ada di Sumatera sana lah, nanti ada hubungannya dengan diakronik sinkronik ya. Itu yang pertama. Untuk yang kedua, kalian nanti akan belajar tentang konsep perubahan dan berkelanjutan. Ya apa ini? Setiap kali kalian melangkah dari SMP kemarin menuju ke SMA ini, berarti kalian pasti ada mengalami perubahan. Pasti kalian mengalami berkelanjutan. Tidak mungkin kalian menuju ke SLB kan, SD maupun TK, tidak mungkin, tapi berkelanjutan terus menerus ya, dan mengalami perubahan.
Tidak mungkin si Rafli ini dulu yang gantengnya sekarang gantengnya seperti ini, dulu nggak mungkin seperti ini. Mesti umbelen, ya, mesti nangisan. Nah, sekarang sudah jadi seperti ini. Nah, itu ada perubahan dan berkelanjutan. Tapi dihubungkan dengan sejarah Indonesia. Seperti itu. Lanjut. Kemudian ada manusia purba. Teman manusia purba jangan melihat saya kok manusia purba ini. Jangan ya. Ya memang mirip-mirip tapi memang itu nenek moyang saya ya. Jadi manusia purba dan asal usul nenek moyang Indonesia. Jadi manusia purba dulu itu bagaimana? Manusia purba itu maksudnya manusia yang belum mengenal tulisan dulu itu. Jadi tidak mengenal tulisan sama sekali, hanya jadi berbahasa tubuh dan sebagainya. Ya. Kemudian nenek moyang kita bagaimana? Apakah manusia purba dulu juga pernah mengenal tulisan? Mungkin. Nah, nanti dijelaskan di pertemuan selanjutnya. Kemudian ada hasil dan nilai masyarakat praaksara. Jadi praaksara itu manusia sebelum mengenal tulisan. Ya apa carane bisa sebelum mengenal tulisan kok bisa beranak, kok bisa perkawinan dan sebagainya, kok nggak ada KUA, kartu tanda apa itu di akte nikah dan sebagainya. Nah, bagaimana itu nanti bisa. Jadi hasilnya bagaimana, nilai-nilai yang terkandung dalam kehidupan masyarakat praaksara itu bagaimana. Ya. Jadi tujuannya ini sebenarnya kalian melihat masa lalu, kemudian kalian kasih diberikan ilmu pada masa lalu, kemudian di hari ini dan seterusnya, hari ini dan masa depan itu untuk menjadi acuan kalian. Biar itu nenek moyang kok seperti ini, berarti saya harus tidak seperti ini. Dulu nenek moyang saya positifnya seperti ini, berarti saya nantinya harus seperti ini, harus contoh yang nenek-nenek yang dulu. Dulu Pak Habibie itu pandai untuk merancang, mendesain prototipenya dari pesawat terbang. Berarti saya harus seperti Pak Habibie. Seperti itu. Oh dulu ternyata ada berandalan pencuri yang sering ditangkap dan dipenjara. Berarti saya kedepannya juga tidak harus mencuri seperti berandalan itu. Nah itu tujuannya sejarah sebenarnya itu. Tapi ini dimulai dari awal Indonesia ada sampai dengan sekarang. Itu. Cuman berlakunya sampai kelas 3 nanti. Lanjut. Kemudian ini bisa di semester genap atau bisa di semester ganjil ini. Kalau nanti nuntut di semester genap, ya. Ada namanya teori masuknya Hindu Buddha. Jadi setelah praaksara, animisme sing nggak percaya agama-agama itu ternyata masuklah Hindu Buddha menuju ke Indonesia ini. Sampai sekarang ada apa? Sampai sekarang yang masih ada melekat di Bali, ya. Candi Borobudur, kemudian candi-candi yang lain itu adalah peninggalannya Hindu Buddha. Bahkan ajarannya pun sampai saat ini masih kalian Kalian pakai. Contohnya apa? Ayo. 7 harinya, 40 harinya, itu termasuk akulturasi antara Hindu dengan Islam. 7 harinya, tahlilan itu ya, kemudian 40 harinya dan sebagainya, itu akulturasinya. Nah, mungkin cuman perbedaannya ditambahi ayat-ayat mungkin Al-Quran atau ayat-ayat pokoknya hubungannya dengan kitab suci itu ya. Kalau Hindu dulu mungkin bahasanya beda, tapi Islam itu diganti bahasanya. Jadi ya kayak buku-buku apa itu istighosa atau tahlil itu ya. Saya enggak tahu. Nah, mungkin itu. Jadi nanti bagaimana kita bisa mengkombinkan ajaran-ajaran Hindu Buddha, kemudian bagaimana Hindu Buddha itu bisa masuk di sini itu dengan cara apa? Siapa yang membawa misi Hindu Buddha ke sini dan seterusnya. Ya, sampai saat ini kan masih ada Hindu Buddha di Indonesia. Ya, ada berapa agama di sini sekarang? 5. Ya. Jangan sampai kalian animisme, dinamisme atau ateisme atau tidak mengenal agama. Itu pertemuannya. Saya ulang, nanti kalian pelajari, ada bukunya di situ secara Indonesia, dipelajari saja. Jadi sebelum saya menjelaskan ini kalian pelajari dulu. Hari sebelumnya. Seandainya Kamis saya mengajar, berarti Rabu harus kalian pelajari dulu. Mohon maaf, kalau tidak seperti itu kalian ya hanya mendengarkan toh. Enggak tanya, enggak apa. Enggak ada kata, oh seperti itu, enggak ada. Ya, makanya belajar itu belajar dilik baru tanya, seperti itu. Layaknya saya ini sebenarnya adalah ilmu saya lebih duluan 1 hari saya ketimbang kalian. Jadi saya lebih dulu belajar. Sebenarnya saya tidak bisa, tapi belajar dulu baru menyampaikan kalian. Nah, seperti kalian, belajar dilik baru nanti akan bisa memberitahu
orang lain. Dianggap sampean itu pinter, padahal nggak pinter, hanya terpaut 1 hari saja. Orang pinter sama ndak itu terpaut 1 hari. Aku wis sinau sak durunge, sampean durung, makanya sampean tidak pinter, saya pinter gitu. Itu bedanya, ya. Kemudian di pertemuan selanjutnya nanti ini ada sampai semester genap masalahnya, ya. Sampai seperti ini berkelanjutan manusia purba, kemudian hasil dan nilai masyarakat. Kalau nutup nanti di semester genap bisa pakai teori maksudnya Hindu Buddha. Dari sini ada yang ditanyakan, anak-anak? Yang di rumah silakan dipelajari ya. Ini bab-babnya tadi bisa kalian putar-putar di YouTube kalian, bisa. Ya. Sekali lagi, ada yang tanyakan? Tidak ada? Lambaikan dengan tangan kalian kalau tidak ada. Oke, ya wis. Sudah, salam sebelum saya tutup. Kalian salam kepada anak yang di rumah dengan salam Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman yang ada di rumah yang kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini sapaan dari teman-teman kalian yang ada di kelas SMA Nurul Huda. Saya berharap di rumah kalian tetap menjaga kebersihan, tetap belajar meskipun banyak pelajaran yang harus dipelajari di rumah, tapi tetap kalian dapat pelajaran dari sekolah. Terima kasih. Saya Mas Sudi di pertemuan pertama. Mohon maaf jika ada kesalahan murni dari saya sendiri, Nak. Kalau misalnya kebenarannya adalah murni dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.